Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari kita awali dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segenap aktivitas kita. Mari berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Tak terasa bahwa pertemuan kita ini sudah berada di penghujung semester dan minggu depan kita akan melaksanakan sama-sama ujian akhir semester ya. Dan tentunya untuk ujian akhir semester ini tentunya kita harus mempersiapkan banyak hal. Di malam hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan apa yang memang perlu dipersiapkan. Nah, sebelumnya mungkin sebelum ke persiapan-persiapan itu, saya juga ingin menyampaikannya supaya Anda mudah dalam kegiatan pembelajaran ini sebetulnya banyak tool-tool yang gratis yang bisa kita apa namanya ya kita lakukan ya. Ini salah satu contoh tool yang ya biasanya saya gunakan gitu kan. Kebetulan ya karena kita seringnya tatap muka di kelas, jadi saya tidak pakai ini, begitu kan. Tapi kalau online biasanya saya ngajar online tuh minimal inilah. Kalau memang misalkan Anda ingin belajar, nah di sini tinggal ketikkan saja ya. Di sini triple W apa namanya ya school ya, ya W3 School ya. Ini kan .com. Nah ini kita ingin belajar apapun ya di sini kan ada nih ya terutama bahasa pemrograman yang kaitan dengan perkuliahan kita. Misalkan saya pengen belajar HTML. Ini ada tutorialnya begitu kan. Nah, misalkan saya pengen tahu tentang elemen, elemen ini apa saja. Nah, ini ada nih gitu kan. Bahkan kita tahu ada contoh-contohnya. Kita juga bisa mencoba misalkan ya klik ini. Nah, gitu kan. Oh, ternyata H1 itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana kalau saya rubah misalkan jangan H1 ini jadi H3 gitu kan. Nah, ininya H3. Oke. Kemudian saya run. Oh, ternyata dia ini ya gitu kan. Jadi ubah. Oh, saya mau H2. Nah, oke. Oh, saya pengen H1 kembali. Nah, jadi dengan mengetahui tool-tool seperti ini bisa membantu ya, membantu kita terutama. Nah, kemudian Anda misalkan pengen belajar apa nih, CSS gitu kan, ada di sini. Ya, tekan. Nah, kemudian PHP gitu kan ya ini. Nah, yang kemarin ya, PHP gitu kan. Di sini ada nih, gitu. Ada contoh-contohnya gitu kan. Oke, tinggal kita belajar saja gitu kan. Misalkan ada juga bagaimana koneksi dengan database gitu kan. Nah, ini. Nah, terus koneksinya di sini gitu kan. Connect dengan database contohnya. Nah, oke. Nah, ini ya. Ini ada gitu kan. Oke. Bagaimana kalau memang misalkan sukses gitu kan. Nah, ini kan oke. Kan kemarin ya, kemarin banyak yang gagal ketika misalkan Anda apa namanya ya melakukan koneksi dengan database. Misalkan file mana ya? Saya ini ya ngambil sini contoh ya. Kita kita lihat salah satu saja. Ini saya kelihatan, saya buka-buka. Halo, halo. Kelihatan Iya Pak. itu Kak. Nah, misalkan saya buka yang klinik ya, klinik.
Nah, klinik itu kemarin itu ada config. Nah, ini kan config ya. Kita misalkan ada koneksi di sini ya, koneksi. Nah, kalau kita buka, nah, ini ya, ini kita buka gitu kan. Nah, kemudian misalkan, apakah koneksi ini jalan atau tidak, gitu kan? Apakah koneksinya jalan atau tidak? Nah, maka ini sebetulnya kita bisa tes ya, kita bisa cek di sini. Nah, caranya gimana? Ada di sini. Kita ada contohnya. Di sini kan, nah ini ya, ini sudah dicontohkan gitu kan. Nah, kita tinggal copy saja di sini. Nah, misalkan kita nanti tinggal paste di bawahnya berarti ya. Oke, pas. Nah, contohnya berarti misalkan kita ganti eh koneksi berhasil. Nah, ganti aja pakai bahasa Indonesia ya. Nah, nah, gitu. Kemudian jangan lupa di save. Kemudian kita ke sini berarti ya. Mana ke mana? Oke, sini aja nih. Buka ya. Hmm, klinik kan. Kemudian slash apa? Slash config ya, slash config ya gitu kan. Slash config. Ya. Kemudian baru ya, nama filenya apa gitu kan. Jadi kita harus tahu nama file gitu. Di koneksi.php. Nama filenya itu ya. Koneksi.php. Nah, kita enter. Nah, koneksi berhasil. Hore, berarti ini sudah selesai gitu kan. Kan kemarin kita tidak ini ya, kita tidak ini. Jadi ada ininya. Jadi kalau kemarin kita tuh kalau memang ada masalah, baru di sini ada tulisan koneksi gagal gitu ya. Nah, sekarang kan kita tahu nih bahwa kalau koneksinya sudah berhasil seperti ini, berarti ini bisa dipakai begitu kan. Nah, kemarin kan ada ya yang saya bantu, bahkan saya tembak ya. Saya juga belum tahu nih. Saya tembak langsung aja ini kan. Harusnya kan ini ya kita nggak ngerubah di sini gitu kan. Tapi saya tembak misalkan ini langsung tek kemarin ya. Ininya di apa namanya dinonaktifkan dulu kemarin tuh. Saya lupa ya punya siapa kemarin tuh. Akhirnya tapi bisa. Tapi itu bukan itu yang diharapkan sebetulnya. Oke. Nah, ini saya ini saja gitu kan. Oke, karena tidak ya. Oke, begini. Nah, ini tidak diperlukan. Oke, tapi nggak apa-apa gitu. Untuk belajar gitu. Ini untuk belajar, untuk mengecek. Misalkan debugging memang perlu ya. Kita tahu kunci-kuncinya seperti itu. Oke, sekali lagi, Anda belajarnya banyak tools yang bisa dimanfaatkan. Silakan Anda buka di sini. Ya, tulisannya lah w3schools.com. Nah, ini ya. Itu saya bagikan ke mana nih? Yes. Nah, barangkali Anda mau coba-coba gitu kan. Nah, di sini enak ya, kita mau coba apa gitu kan. Banyak nih tutorial-tutorialnya. Ya, HTML, CMS, kemudian ada Java, ada PHP, dan ada Python gitu kan, dan seterusnya. Ada juga SQL-nya gitu kan. Nah, kita ingin belajar nih gitu kan, sintaknya gitu kan. Nah, kalau Slack apa gitu kan. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Ya kita namanya juga belajar gitu kan misalkan ini contoh Slack gitu kan tuh dan seterusnya ya. Oke. Nah, mungkin itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Kalau tidak ada kita akan langsung saja. Tadi ada yang Tidak hadir atas nama Muhammad Andrian Fahriana siapa nih? Halo, halo. barangkali Olip Pak. Olip. Oh gitu. Olivia. Oke. Ya. Nah, selanjutnya
kemarin ya sesuai dengan ya janji saya begitu kan. Oke. Jadi nanti di pertemuan, oh, maaf ya, di minggu depan itu kita akan UAS. Nah, UASnya adalah kita membuat project. Nah, projectnya adalah seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah projectnya. Eh, nah, di sini ya saya akan coba bacakan ya, supaya Anda bisa memahami. Nah, jadi kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana, CRUD, CRUD. Nah, kemudian apa sih yang dibutuhkan di sini? Kita akan lihat instruksinya. Klinik Sehat Bersama membutuhkan sistem informasi berbasis web untuk mengelola data pengguna. Jadi di sana ada tiga rule, ada tiga eh, peran ya, admin, dokter, dan pasien. Nah, sistem manual saat ini menyebabkan kesulitan dalam pelacakan data dan operasional. Nah, tugas Anda adalah merancang membangun aplikasi web fungsional menggunakan PHP dan MySQL yang menyediakan sistem autentikasi multiperan. Nah, jadi ada autentikasinya multiperan ya, tiga level. Nah, dengan fungsionalitasnya adalah CRUD, create, read, update, dan delete ya, untuk mengelola data pengguna. Nah, kemudian di sini ya untuk mengelola data pengguna berarti kan itu. Nah, kemudian fokusnya adalah nanti backend-nya menggunakan PHP, kemudian database-nya MySQL, keamanannya kita menggunakan password-nya di hash ya, dan proteksi berbasis sesi, jadi ada sessionnya. Kemudian fitur intinya adalah login multiperan dan manajemen data menggunakan CRUD. Nah, itu. Nah, di sini ada struktur database-nya seperti ini. Jadi di sini sudah ditentukan database-nya itu atributnya ada berapa? Tinggal hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini atributnya gitu kan ya. Nah, setiap atribut itu memiliki tipe data. Kalau di sini namanya kolom. Kita biasanya atribut kan? Ya. Jadi untuk apa namanya? Ini kita biasanya menjemputnya atribut gitu kan. Nah, kemudian tipe datanya ini ya. Jadi misalkan ID user itu tipe datanya integer. Nah, kemudian di sini dia ya catatannya dia sebagai primary key dan auto increment. Auto increment ini dia otomatis dibuat sendiri gitu kan itu. Nah, nama kemudian varchar. Kemudian di sini keterangannya misalkan not null. Not null itu adalah tidak boleh kosong, harus diisi. Nah, kemudian username. Nah, di sini ada keterangannya unik ya. Unik itu apa? Harus berbeda dengan yang lain. Mungkin nama bisa sama, tapi username tidak boleh sama, begitu kan ya. Coba kalau sama kan itu bisa kebobolan, begitu kan. Oke ya. Nah, di sini juga password tipe datanya partial 255 gitu kan. Artinya 255 itu panjangnya adalah 255 karakter. Nah, not null ini wajib diisi ya. Kemudian wajib juga di hash. Nah, di hash gitu kan ya. Oke, kita sekarang fokusnya pakai hash ya, itu. Nah, kemudian role-nya ya, role-nya ini juga sudah disediakan ya. Jadi nanti tinggal pilihannya adalah admin, dokter dan pasien. Nah, ini khusus untuk dokter. Jadi ketika milih dokter gitu kan, maka dia akan tampil ya, tampil spesialis parcar. Tetapi ketika misalkan milih pasien gitu kan, maka yang akan tampilnya apa? Yang akan tampilnya adalah alamat. Nah, itu. Kemudian nomor telepon. Nah, ini ya. Oke. Ini adalah untuk perancangan database-nya. Nah, kemudian kita lihat ini fiturnya. Berarti nanti ada login dan ada logout. Kemudian formulir login untuk username dan password. Kemudian verifikasi passwordnya menggunakan password verify. Nah, kemudian membuat session ya, keamanannya berarti dua, satu, dua nih gitu kan. Session ini berarti kalau memang dia tidak masuk sesi, dia akan dilempar keluar, akan harus login dulu gitu kan itu. Jadi dianggap apa? Dianggap tidak sah masuknya. Kemudian redirect, ini misalkan diarahkan ke rule mereka. Kalau memang dia loginnya sebagai admin ya admin gitu kan. Di sini ada script logout untuk menghancurkan session. Jadi ketika logout berarti dia nanti CC-nya akan hilang, akan dihancurkan dan akan dikembalikan ke halaman login. Nah, kemudian keamanan yang wajibnya gitu, gunakan password hash.
Nah, saat registrasi atau penyimpanan. Kemudian setiap halaman harus memproteksi akses berdasarkan season rule-nya. Nah, kemudian gunakan eh, apa? Prepare statement ya. Nah, ini untuk ya semua query gitu kan ya. Di sini sudah ada gitu kan itu. Kemudian apalagi nih? Peran admin ya. Jadi peran admin itu di sini ada CRUD, dia CRUD, read, update, delete. Nah, kemudian peran dokter, dia harus bisa mengupdate profilnya gitu kan. Nah, ini. Jadi bisa mengupdate profilnya. Kemudian peran pasien juga dia hanya apa namanya? Ya bisa mengupdate profil nama, alamat, nomor telepon. Nah, gitu. Kalau dokter nama spesialis kemudian nomor handphone. Tidak bisa mengupdate username apa tidak bisa. Nah, oke, mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian nanti ini yang akan jadi penilaian. Nah, apa yang akan dinilai? Yang akan dinilainya, nah, ini hasil akhir dan kriteria penilaian. Aplikasi Anda akan dinilai berdasarkan fungsionalitasnya. Apakah dia berfungsi atau tidak. Jadi fungsionalitas itu ada apa? Jadi di sana ada CRUD ya. Jadi ada misalkan create, read, update, delete gitu kan. Itu berfungsi atau tidak. Keamanannya ada hash atau tidak gitu kan. Kualitas kodenya bagaimana penulisannya. Nah, kemudian gunakan daftar periksa. Nah, untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Nah, ini ya. Ini daftar periksaan. Jadi Anda misalkan, oh ada rule-nya enggak? Nah, kalau ada tinggal di checklist. Kemudian misalkan ini ada peran setiap dashboard gitu kan ya di checklist. Misalkan memiliki CRUD checklist. Dokter dapat memperbarui ini checklist. Ini checklist, checklist. Nah, gitu. Berarti selesai begitu kan itu. Kalau Anda melaksanakan semua ini maka nilainya adalah 100. Oke. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Halo, halo. Bapak izin bertanya, Yes, siap. kalau hash hash itu apa, Pak? Kan Hash, di hash itu untuk ini gitu kan, untuk apa namanya? eh untuk melakukan kriptografi gitu kan ya. Jadi ada namanya gitu kan. Jadi nanti ketika Anda belajar keamanan komputer di lanjutan, ada namanya kriptografi. Jadi kriptografi itu salah satunya gitu kan tentang keamanan ya, tentang keamanan itu ada namanya hash. Jadi hash itu mungkin Anda tahu gitu kan. Jadi misalkan password itu dienkripsi ya. Dienkripsi itu jadi yang tadinya tulisan biasa kemudian dikacaukan begitu kan dienkripsi. Nah, kemudian untuk membukanya maka dia harus didekripsi. Nah, contoh begini. Saya masuk sini gitu kan. Misalkan saya ada data apa namanya? Ini ya, data akademik. Misalkan ini ya, ini. Nah, di sini ada data mahasiswa. Kita lihat apakah sudah ada isinya atau belum. Ini ada ya, ada isinya gitu kan. Nah, ini ada isinya. Nah, kemudian gitu kan. Ini kan oh nggak ada password. Yang ada password biasanya yang ada user-user ya, yang ada user-user. Oke, ini ya. Misalkan ini apa data, jangan ini deh. Yang ada misalkan ini ya, DB Clinic. Misal saja ya. Nah, yang ada passwordnya. Nah, ini ada nih, ada ini. Oke. Nah, misalkan saya ingin gitu kan, ini misalkan diubah passwordnya, tapi ini diubahnya manual ya. Tapi nanti diubahnya jangan begini. Tentunya menggunakan apa? Menggunakan eh apa namanya? Ya ya script gitu kan. Misalkan saya ubah passwordnya gitu kan, Nining ini menjadi 1234566. Nah, kemudian di sini di password, nah ini jadi Anda boleh gunakan yang ada di sini bebas gitu kan, bebas nih. Ini semuanya adalah yang ada di sini itu adalah fasilitas untuk apa? Ya, ini kan fasilitas ya, fasilitasnya gitu kan. Nah, biasanya ya untuk password saya dulu eh ya pakainya MD5 gitu kan ya. Ya karena sekarang udah ini ya gitu kan, udah apa namanya? Kita menggunakan passwordnya menggunakan hash ya, password hash. Nah, ini kan.
password nih. Nah, kan kita nulisnya 1234566. Nah, sekarang ketika kita sudah go, apakah akan terlihat atau tidak? Nah, padahal ini kan. Nah, tadi kan saya nulis 1234566 gitu kan ya. Ternyata sekarang jadinya dienkripsi. Nah, ketika dia mau dibaca, maka dia harus didekripsi, begitu kan? Itu ya, itu adalah ini. Misal kita lihat di sini, saya coba ya. Kita coba oven ya. Oven misalkan contoh adalah saya coba klinik, klinik. Saya coba atau yang lain lah, akademik ya, akademik. Oke. Open ya. Kok opennya nggak bisa ini ya. Misalkan apa? Koneksi mana nih? Yang ada logout logout ini coba. Berarti salah salah open ya. Opennya folder, bukan file. Foldernya misalkan di sini saya akademik select folder. Aduh, ini gimana nih? Yes aja dah. Save, save aja. Oke. Nah, misal ini ya, misal indeks. Oke, indeks. Dia dia masuk ya, dia masuk. Proses login, proses login, proses login. Nah, ini. Nah, ketika dia proses login, dia akan ngecek. Ngecek ya, dia ngecek. Nah, ini dicek, kemudian ini dipindahin gitu kan, itu ya, dicek. Nah, kemudian yang dicek apa? Salah satunya adalah password. Mana password? Password. Nah, ini password PeriPay. Jadi password PeriPay itu dia didekripsi gitu kan, diubah, dibalikin lagi menjadi 1234566. Nah, tetapi ketika memang misalkan saya akan membuat edit user ada nih, edit user PHP di sini. Saya akan membuat edit. Di sini kemana nih? Metodenya proses edit user. Berarti proses edit user. Proses edit user. Ada nggak? Proses edit user ini. Nah, di sini dilihat nih. Update ya. Nah, jadi passwordnya di apa? Passwordnya di hash. Nah, ini. Passwordnya di hash. Hash password, password hash. Jadi hash password itu di sini kan kita lagi bikin ceritanya yang ini ya. Nah, lagi bikin maka, nah kan kalau tadi kan saya manual ya gitu. Kalau sekarang ini menggunakan apa? Menggunakan script ya. Scriptnya ada di mana? Ada di sini tadi. Ini contohnya begitu kan. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya? Nah, kemudian ini Anda masih ada waktu begitu kan ya. Anda silakan. Yang jelas nanti gimana caranya Anda belajar semaksimal mungkin, kemudian hasilnya juga maksimal, dan kemudian tentunya Anda paham ya. Yang Anda kerjakan itu Anda paham, Anda ngerti maksudnya, begitu kan? Yang Anda kerjakan itu, dan kemudian penulisan ya. Penulisannya ini adalah rapi. Saya senangnya yang sederhana dan rapi gitu kan. Saya senang seperti itu. Oke, silakan ada lagi. Kita coba ya. Contoh tadi ya. Ini contoh misalkan akademik. Akademik. Ah, ini ya akademik contoh. Saya masuk nih, usernya misalkan admin. Passwordnya admin. Oke, login. Salah. Berarti kan, nah ini namanya pesan. Gitu kan. Pesan kesalahan. Admin. Passwordnya 123.
Saya login. Oh benar, 1, 2, 3. Nah ini ya. Mungkin Anda tidak seribet ini gitu kan. Kan di sini ada status gitu kan. Ada dia kalau memang dia tidak diaktifkan, misalkan gini. Saya masuk nih sebagai Ahmad ya. Dia aktif. Sekarang nggak diaktifkan. Saya tinggal nonaktifkan. Oke. Nah, ini kan. Jadi dia nggak aktif. Maka di sini ketika maksud sebagai Ahmad nah, atau Ahmad passwordnya ubah dulu ya. Saya lupa. 1, 2, 3. Simpan perubahan. Oke. Tapi dia tidak aktif tetap sebagai Ahmad ya. Oke. Misalkan akunnya Ahmad. Kemudian 1, 2, 3. Nah, nah, di sini akun Anda telah dinonaktifkan, loginnya gagal. Seperti itu ya. Itu, tapi Anda tidak sampai sini gitu kan. Anda cuman cukup role-nya aja. Oke, ini contoh. Silakan ada yang ditanyakan? Ya, sambil nunggu ya. Sambil nunggu yang bertanya nanti ini yang dinilainya. Nah, perancangan database, Anda membuat database benar, nilainya 15. Gitu kan ya. Ini gitu kan, nama databasenya harus sesuai begini. Kemudian tabelnya ya, tabelnya jelas nama tabelnya ini gitu kan, harus sesuai. Kalau nggak sesuai ya Anda nggak dapat nilai gitu kan. Nah, gitu. Hati-hati ya, Anda baca ini. Nah, tadi ya berhasil, maka bagaimana cara mengetes berhasil dan gagal? Tadi saya coba gitu kan. Itu. Tapi kalaupun tidak juga nggak masalah. Nah, terdapat penanganan error. Kalau di sini kan nggak ada yang berhasilnya, yang gagalnya ada. Penanganan error gagal itu yang seperti apa yang tadi ya? Yang tadi seperti ini mana? Di sini adalah koneksi ada nggak? Koneksi. Nah ini ya, ini gagal. Udah selesai. Anda kalau nulis ini dapat 1 gitu kan? Ah, lumayan ya. Udah ada nilainya gitu kan? Padahal nulis gitu doang. Nah, kemudian fungsionalitas CRUD-nya gitu kan. Ini 50, lumayan ya. Anda bisa menambahkan. Nanti walaupun memang misalkan program belum selesai tapi Anda sudah sukses menambahkan gitu kan. Nanti kan kita bisa ngecek. Ketika Anda sukses menambahkan, diceknya di mana? Ya ceknya ke sini gitu kan. Nah, di sini kan. Sekarang ke akademik gitu kan. Nah, misalkan ada user kan. Nah, ini ya. Nah, ini user. Nah, ini kita ketahuan tidak aktif tuh kan. Oke, sekarang misalkan kita masuk ke admin aja. Kita admin ini kan dia bisa nambahin ya. Contoh, oke login admin. Sini 1, 2, 3. Oke ya, saya mau menambahkan misalkan. Oke, tambah berarti mana? Nambah, tambah. Ada nggak fasilitas untuk tambah? Oh, ini ada juga ubah. Dia nggak bisa nambah ternyata di sini ya. Di sini nggak bisa nambah. Nah, berarti ada juga ubah. Nambah itu sebetulnya bisa gitu kan. eh Tinggal dari sini aja gitu kan. Nah, ini sebetulnya untuk nambah itu sama dengan daftar gitu kan. Buat akun baru itu nambah. Nah, misalkan eh namanya misalkan anak. Kemudian dia pakai username-nya misalkan dia bisa pakai NIM, pakai apa gitu kan. Kan 1, 2, 3, 4, nah, 5, 6. Kemudian dia sebagai apa nih? Nah, sebagai admin. Nah, harusnya nggak boleh ya, langsung admin gini nggak boleh aslinya gitu kan. Ini bisa dibobol gitu kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 samain aja. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, oke. Nah, ini berhasil ya. Nah, kalau langsung gini Anda dapat sebagai admin, kemudian Anda bisa login. Nah, udah ini selesai gitu kan. Ini bisa diambil alih sistemnya gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Nah, ini udah langsung. Udah aja ini di delete-delete atau diganti-ganti aja gitu kan. Misalkan udah ini dia apa nonaktifin gitu kan. Nah, ini yang user utama di nonaktifkan bahaya apalagi kalau memang sampai dihapus begitu kan. Wah. Nah, ini seperti itu ya. Oke, ini tidak ada fasilitas tambah begitu kan. Oh, berarti nggak dapat nilai di sini. Nah, begitu kan? Tinggal nambahin.
Padahal aslinya kan ada gitu kan. Di mana kita taunya gitu kan? Kan kemarin kita lihat di sini. Sininya lihat. Set. Nah, tadi itu ada proses namanya register apa di sini? Register PHP. Nah, coba di sini dilihat ini register, proses register ini. Nah, di sini kita lihatnya. Nah, kan cuman ini aja kan? Insert into. Ah, ini adalah untuk nambah. Jadi kan kita belajar SQL-nya ini kan insert into. Kan nambah kan? Insert into. Ah, jadi namanya apa gitu, passwordnya gitu kan, value-nya ini gitu kan. Nah, ini ya untuk nambah. Ya kalau nggak percaya Anda tinggal ini aja gitu kan. Tinggal dicoba aja gitu kan. Manual juga bisa gitu kan. Nah, manual itu ya seperti apa gitu kan ya. Di sini insert itu nama ya, nama lengkap, username dan password gitu kan ya. Kemudian rule, nama lengkap, username, password, rule. Nah, berarti kan tinggal gini copy. Kalau nggak percaya kan Anda tinggal gini kan, masuk sini. Nah, berarti kan di sini ya, di oke. Nah, kemudian paste di sini gitu kan. Nama lengkap. Nama lengkapnya tinggal ini ganti aja gitu kan. Dengan namanya siapa gitu kan ya. Nah, misalkan tadi Andi. Nah, kemudian kalau nggak mau pakai ini pakainya titik dua ya. Nah, bisa titik koma, bisa titik dua. Kemudian username-nya samain aja gitu kan. Andi juga. Nah, kemudian passwordnya juga Andi. Nah, kemudian apa lagi nih? Di sini rule-nya dia sebagai misalkan apa? Admin ya. Oke. Nah, kita coba ya. Kita langsung di sini ada go. Go. Sangga. Ah, sukses ternyata gitu kan. Kita coba bener nggak sukses? Lihat akademik. Ada nggak? Ada nih Andi, Andi, Andi gitu kan. Oh, cuman masalahnya passwordnya nggak di-hash gitu kan. Iya, kenapa? Karena bikinnya manual. Berarti gimana? Diedit aja di sini. Atau bisa nanti yang ini, yang admin ini nanti dia bisa ngedit gitu kan ya. Coba gitu kan. Coba misalkan kita ngeditnya dari sini. Dari mana? Dashboard ini admin ya. Nah, kita di refresh. Nah, ini Andi sudah ada kan? Andi ubah ya passwordnya misalkan menjadi Andi juga. Tapi sekarang udah di hash. Simpan perubahan. Ah, oke aja lah. Kita lihat di sini sekarang. Nah, tadinya begini saya refresh. Jeng jeng. Lama ya. Nah, ternyata sekarang udah di hash gitu kan itu. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian nah ini juga sama. Ada read ini menampilkan seperti tadi ini ditampilkan ya, ya kan? Ini kan ditampilkan yaitu namanya read. Kemudian apa lagi? Nah, update ya, update itu update. Oke, ini ada nih. Nilainya ada semuanya. Nah, antar mukanya bagus, rapi. Dia punya nilai 10. Nah, ada validatornya tadi gitu kan ya. Nah, usernya tidak boleh kosong gitu kan. Jadi harus diisi misalkan. Nah, jika terjadi error atau gagal gitu kan, atau memang dia sukses gitu kan, ada pesannya. Oke, ini ya. Oke. Ini semuanya. Terstruktur itu apa? Ya, terstruktur dengan baik itu misalkan seperti ini. Ini terstruktur dengan baik. Nah, contohnya adalah mana? Sini ya. Ini gitu kan biar tidak berantakan. Saya ini. Jadi dimasuk-masukin biar nggak berantakan begitu kan. Nih. Makanya ketika memang misalkan dibuka di sini gitu kan. Ini udah baik nih gitu kan ya. Nah, gitu. Misalkan ini kita coba masuk ke klinik. Klinik ya. Nah, nah ini ya. Nah, misalkan ini gitu kan. Oh iya. Nah, kita login sebagai apa gitu kan dan seterusnya. Oke, baik. Sampai sini ada yang ditanyakan. Penilaiannya sudah ya. Tadi nilainya kalau bagus gitu kan. Anda nilainya adalah 100.
Oke, silakan ada yang nanya. Maaf Pak, izin bertanya. Iya, Kalau nanti UASnya bisa lihat AI nggak? bisa lihat AI kalau mau sekarang aja gitu, jangan nanti ya. Ya, oke. Kalau saya pastikan gitu kan, Anda sebetulnya boleh menggunakan apapun ya, selama Anda tidak bekerja sama dengan temennya. Tapi kalau sekarang boleh Anda nanya ke temennya boleh. Sudah jelas? Baik Pak, jelas. Oke, jelas ya. Intinya juga bekerja sama, ya. Oke, tapi intinya Anda tidak bekerja sama. Anda belajar Iya, mandiri gitu kan itu ya. Oke, tapi kalau iya. sekarang boleh nanya silahkan. Soalnya terbuka. Saya udah ini dari sekarang gitu kan itu. Nah, yang penting Anda kalau saya tanya pemahamannya apa misalkan, nanti saya tanya nih, oh ya kenapa misalkan itu harus ada apa namanya tadi mana yang dimaksud dengan apa prepare statement misalkan gitu kan. Nah ini Pak gitu kan ya itu fungsinya buat apa? Paling tidak Anda harus bisa. Oh fungsinya adalah untuk bla 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 gitu kan. Nah minimal bisa menjelaskan itu. Nah itu apa? Itu adalah untuk mengkonfirmasi bahwa Anda adalah menguasai apa yang Anda kerjakan. Nah, jadi seperti itu. Oke baik ada lagi. Oke, kalau tidak ada ikan sepat, ikan gabus. Baik, sampai jumpa di UAS ya. Semangat semuanya. Semangat, Pak. Oke. Oke, tidak ada? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada pertemuan malam hari ini saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf nih mengganggu waktunya ya. Memang kegiatan kita luar biasa. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Tetap semangat, jangan putus asa. Orang yang sukses itu adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hitungan Pak. ketiga kita menghilang ya. Satu, dua, tiga.